jaga jarak dengan orang lain, serta hindari keramaian. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan masih melalui daring, tapi kiranya itu tidak menyuruti semangat kalian. Jadi tetap perhatikan dengan seksama penjelasan atau pemaparan materi yang akan Ibu berikan pada tayangan slide berikut. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab 1 untuk bangku kelas 9. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Masa ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Adanya upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI, bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun pemberontakan-pemberontakan yang terjadi antara lain: 1. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI memberontak 18 September 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh PKI yang pada tahun 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda untuk memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso adalah untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. 30 September 1948, Tentara Republik Indonesia dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali Kota Madiun. 31 Oktober 1948, Musso berhasil ditembak mati dalam sebuah pengepungan oleh Tentara Nasional Indonesia di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Pemberontakan yang kedua ialah Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau disingkat NII di sebuah desa yang berada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemberontakan ini bertujuan mendirikan negara dengan dasar Islam. Dalam proklamasinya tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Tentara dan pendukung NII disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. 4 Juni 1962, Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah pemberontakan yang ketiga, disingkat RMS. RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri tanggal 25 April 1950, di mana pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. 4. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Awal pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didirikan oleh Kapten Knil Koninglijke Nederland Indisch Leger atau Tentara Hindia Belanda. Raymond Westerling, tanggal 15 Januari 1949. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan RI tanggal 23 Januari 1950. Mereka masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar tanggal 2 November 1949, bentuk negara Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Konstitusi yang dipakai adalah Konstitusi RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejak awal tahun 1950, dorongan rakyat agar RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia makin menguat. 15 Agustus 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan, dan Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar sementara yang dikenal dengan UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 17 Agustus 1950 UUDS mulai berlaku. Dengan demikian Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyimpangan yang terjadi antara lain, diangkatnya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, adanya percobaan penggabungan nasionalis, agama, dan komunisme disingkat NASAKOM. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri dan presiden sendiri sekaligus menjabat sebagai ketua DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Di tahun 1960, karena DPRS tidak menyetujui rancangan anggaran belanja yang diajukan pemerintah, Presiden membubarkannya dan mengganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Kondisi negara semakin buruk dan mengalami puncaknya dengan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, di mana peristiwa pemberontakan PKI